Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua, di mana saja kita berada, kita tetap dalam keadaan hati yang baik, hati yang sehat, bahkan hati yang penuh sukacita. Meski pada hari-hari yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu, banyak dari kita yang mengalami satu musibah lewat bencana banjir, dan juga banyak saudara-saudara kita yang mengalami kerusakan tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi sore hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, lewat ibadah ini kami datang lagi untuk menyapa Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen, bukan sekedar berbicara di sini, melainkan untuk saling memberikan penghiburan, saling memberikan kekuatan. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kuat, dan hanya Dialah sumber kekuatan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di sore hari ini, tapi sebelumnya mari kita membukanya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan di sore hari ini. Atas perkenanan Tuhan, kami masih boleh menyapa keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang berada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Kami berharap Tuhan bahwa keluarga-keluarga Kristen yang ada semuanya berada dalam keadaan baik, meskipun pada beberapa hari yang lalu keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat, ada yang mengalami beberapa dampak dari banjir, dan juga diperhadapkan dengan kesehatan yang pada saat ini masih kami hadapi, yaitu berjuang melawan dengan virus corona. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kami diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, terlebih diberikan sukacita, dan kami boleh diberkati ya Tuhan, supaya iman kami tetap teguh, berdiri hanya di dalam kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita membuka Injil Lukas 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30 dengan perikop percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani?
Bukankah Dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku. Demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca dan mendengarkan perikop ini. Perikop ini tidak lain adalah lanjutan dari perikop-perikop sebelumnya, yaitu yang berbicara tentang penetapan perjamuan malam. Pada topik sebelumnya, di situ Lukas katakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjamuan malam, Yesus menyampaikan bahwa sebentar lagi Dia akan pergi, bahwa sebentar lagi Dia akan diserahkan kepada penguasa. Tetapi ada satu hal yang Dia tekankan, bahwa ada seseorang yang akan menyerahkan Dia, yang sedang bersama-sama dengan mereka dalam perjamuan itu. Lalu Yesus berkata bahwa celakalah orang yang olehnya Dia diserahkan. Saudara-saudara, pernyataan Yesus ini menjadi satu persoalan di antara murid-murid Yesus. Ya, ayat 14-23. Nah, pada ayat yang ke-24 ini, perikop kita akan fokus pada ayat 24-30. Jadi pada ayat ke-24 ini adalah lanjutan. Nah, di sini Lukas mau katakan kepada kita bahwa selain ada persoalan pertama yang diributkan oleh murid-murid Yesus, pada percakapan waktu perjamuan malam pun, di situ Lukas menyampaikan kepada kita bahwa ada pertengkaran atau ada sedikit pertengkaran yang menjadi permasalahan yang dipersoalkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Kalau kita membaca dalam ayat 24 dikatakan bahwa di situ ada pertengkaran dengan satu masalah, bahwa di situ murid-murid Yesus saling mempertanyakan, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga-keluarga Kristen, mendengar pertengkaran atau keributan murid-murid yang mempersoalkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus menegur murid-muridnya. Yesus katakan kepada murid-muridnya, Dia katakan bahwa kamu tidaklah demikian, ya. Jadi Yesus menegur murid-murid bahwa kalau raja-raja bangsa-bangsa memerintah dan menjalankan kuasa mereka disebut pelindung-pelindung, tapi murid-murid Yesus tidak demikian. Jadi Yesus mau mencoba meluruskan apa yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus. Yesus mau meluruskan pemahaman dari murid-murid Yesus yang mempersoalkan tentang suatu kedudukan di antara mereka atau posisi di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
dari apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, di situ mau menyampaikan kepada kita bahwa bukan soal tinggi rendahnya kedudukan seseorang, atau bukan soal besar kecilnya, hina atau mulianya seseorang dengan posisi yang ada. Bukan itu yang terpenting, melainkan lebih daripada itu. Apakah ada sifat yang rendah hati, sifat yang melayani itu dalam diri murid-murid Yesus? Itu yang Yesus mau tekankan, yaitu sifat melayani atau kerendahan hati sebagai murid-murid Yesus. Dan sebagaimana Yesus katakan pada ayat 27, ya. Di situ Yesus katakan bahwa sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan, kata Yesus. Artinya kalau secara posisi, secara derajat, orang yang patut menerima pelayanan itu adalah orang yang berposisi tinggi. Tetapi di sini Yesus mau menyampaikan bahwa benar, yang patut dilayani adalah orang yang duduk di meja makan. Tetapi Yesus katakan, Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah poin penting yang mau kita renungkan sebagai keluarga-keluarga Kristen pada saat ini, ya. Sebagaimana yang Yesus sampaikan pada ayat 26 tadi, siapa yang terbesar, hendaklah ia menjadi sebagai yang muda. Kemudian, dan pemimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini berbicara tentang sifat yang tidak egois, tapi juga yang tidak tinggi hati. Keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah bagi seseorang yang tidak punya karakter, tidak punya sifat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi sebagaimana yang Yesus ajarkan. Orang yang tidak punya karakter, suka melayani, orang yang tidak punya karakter rendah hati, sangat sulit untuk melakukan apa yang bertentangan dengan sifat dan karakternya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah peran pendidikan itu menjadi andil bagi kita. Ada bahasa yang mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai dari keluarga, ya. Artinya bahwa peran keluarga, khususnya orang tua dalam hal ini, sangat penting peranannya dalam ikut membentuk karakter, membentuk kepribadian dari keluarga itu, apakah anak-anak atau anggota-anggota keluarga yang ada. Sebagai orang tua, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita harus menyadari bahwa sebuah keluarga Kristen tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada keberadaannya, tetapi juga bagaimana supaya kita sebagai keluarga-keluarga yang beriman kepada Dia memiliki sifat dan karakter sebagaimana Yesus Kristus. Dalam hal ini, kita sebagai keluarga-keluarga Kristen dituntut untuk menjadi teladan bagi orang lain, keluarga-keluarga orang lain. Sebagaimana yang Yesus
gambarkan atau sebagaimana yang Yesus memberikan dirinya sebagai teladan bagi kita. Dari pembacaan ini salah satu sifat yang kita lihat dari diri Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah sifat rendah hati dan bagaimana dia mau melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara, para orang tua, anak-anak, keluarga-keluarga Kristen yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang dalam prakteknya, terlebih dalam budaya tertentu, seseorang yang dituakan atau seseorang yang punya kedudukan tinggi harus terlebih dahulu dihormati. Terlebih dahulu yang diprioritaskan, untuk dipikirkan, untuk dipedulikan, untuk dilayani dan sebagainya. Dalam hal ini posisi sangat menentukan. Dan ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang masih terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga tertentu dan masyarakat tertentu sampai pada hari ini. Tentu saudara-saudara, di sini Yesus tidak mengajar kita untuk keluar dan membuang budaya-budaya baik yang selama ini melekat dalam kehidupan keluarga kita. Melainkan ada hal baru, ada karakter baru yang Yesus mau kita tanamkan dalam kehidupan keluarga kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, yaitu bagaimana supaya budaya melayani mereka yang kecil, melayani mereka yang statusnya rendah, mereka yang hina, mereka yang tidak diperhitungkan dan sebagainya, itu harus dibangun. Jadi jangan kita hanya mau dilayani, tetapi bagaimana kita juga harus mau melayani orang lain. Sebab yang manusia bangun selama ini adalah melayani mereka-mereka yang patut dilayani, tanpa berkewajiban untuk ikut melayani mereka-mereka yang sudah setia dan tulus memberikan rasa hormat dan kepedulian mereka kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara dalam keluarga ya, keluarga Kristen, dalam budaya tertentu laki-laki sangat dan harus ditinggikan. Suami tanpa mempedulikan bahwa seorang suami pun harus melayani istri dengan tulus, atau orang tua harus melayani anak-anak juga dengan tulus, ataupun bagaimana perempuan harus mendapatkan satu rasa hormat, satu pelayanan yang sungguh-sungguh tulus dari satu keluarga. Jadi kalau kita berbicara dalam keluarga, ada begitu banyak budaya-budaya yang masih membedakan antara status yang lebih tinggi dengan status yang lebih rendah, ya. Artinya bahwa sifat melayani, sifat yang mau merendahkan diri perlu dibangun, terlebih ketika kita berada di posisi yang berpengaruh bagi orang lain. Jadi posisi kita bukan saja untuk mengangkat kita sebagai orang yang berada atau yang ditempatkan di satu posisi yang tinggi, yang mulia, yang perlu diagungkan,
tetapi bagaimana kita memakai posisi kita untuk mengangkat mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristen yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa untuk memiliki sifat-sifat karakter yang mau melayani tidak dimulai di luar sana, tapi itu dimulai dari keluarga-keluarga kita, dari orang tua kepada anak-anak, sebaliknya anak-anak kepada orang tua, dari ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, dari suami kepada istri, demikian juga istri kepada suami, dari keluarga kepada masyarakat, terlebih dari keluarga kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan teladan lewat diri Yesus Kristus, Dia datang untuk melayani kita. Jadi perlu kita bangun karakter-karakter dan sifat-sifat yang menunjukkan bagaimana sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus memberikan pelayanan-pelayanan dimulai dari hal-hal yang kecil. Ada begitu banyak contoh, saudara-saudara. Dalam hal ini, jangan kita bangun keluarga-keluarga kita dengan kesombongan kita, dengan ketamakan kita, dengan keegoisan kita, dan sifat-sifat yang tidak memberi teladan baik sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Ya, sebagai seorang umat Tuhan, sebagai umat Tuhan, atas apa yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain. Terlebih Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat-saat ini, saat-saat di mana negara kita masih berjuang dengan COVID-19, dengan pandemi yang ada, juga masyarakat kita yang beberapa hari atau satu minggu lalu berada dalam saat-saat yang sulit karena bencana banjir, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari lewat kebenaran firman Tuhan kita diajak untuk tetapkan hati kita untuk melayani siapapun yang membutuhkan. Melayani dengan ketulusan kita tanpa memandang bahwa apa yang kita lakukan perlu satu pembalasan dari orang-orang yang kita layani. Tapi kita percaya bahwa ketika kita melakukan untuk orang lain, Tuhan senantiasa melakukan juga untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi renungan kita, dan kiranya melalui renungan singkat kita ini boleh membuka hati kita, boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan kita di sore hari ini dapat memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang telah datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, karena Engkau masih berkenan menjumpakan kami Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi yang ada, kami boleh menyapa keluarga-keluarga Kristen, saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing lewat ibadah sore hari ini. Tuhan berkati ibadah sore hari ini. Terlebih berkatilah firman yang pada sore hari ini boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah situasi sulit kami pada saat ini Tuhan. Kami terus memohon kebenaran firman Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan dan keteguhan iman percaya kami kepadamu selalu. Ajar kami Tuhan sebagaimana firman sudah mengajarkan kami Tuhan,
untuk selalu merendahkan diri, untuk mau melayani sesama kami, untuk tidak menuntut ketika kami melayani seseorang, menuntut untuk dikembalikan pelayanan itu kepada kami. Tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar melayani umat Tuhan, belajar melayani kehidupan ini sebagaimana yang Engkau mau ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, dan bangun kami terus Tuhan, supaya menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Karakter-karakter yang tahu mengasihi dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami satu persatu Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, kami sebagai umat-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap saat. Meskipun Tuhan, pada saat-saat ini Tuhan, kami juga diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi Tuhan, kami mohon, pegang kami Tuhan, biarlah Engkau tetap mendampingi kami, menyertai kehidupan kami, supaya hidup kami boleh mempermuliakan Engkau, sehingga lewat apa yang kami lakukan boleh memberikan teladan kepada orang lain, kepada keluarga-keluarga yang lain. Biarlah Tuhan, Engkau terus membangun iman kami, membangun sifat dan karakter kami seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala permohonan-permohonan, segala pergumulan-pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Tuhan berkati kami semua Tuhan, dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.